Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibni Abdillah. Ya, jumpa di pertemuan pertama mata kuliah metabolisme energi dan zat gizi makro bersama saya Dudung Angkasa. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengantar ya, sebuah atau introduction untuk metabolisme energi dan zat gizi makro. Apa saja konten yang akan kita bahas? Oke, sebelum konten, ini kemampuan akhir yang diharapkan dari materi ini. Jadi mahasiswa nanti dapat menjelaskan metabolisme energi pada tahapan sel, energi pada manusia meliputi komponen, pengukuran dan perhitungannya. Nah, kemampuan akhir ini kemudian kita rancang menjadi 4 outline ya. Yang pertama kita akan bahas tentang sel dan metabolisme energi, yang kedua energi makanan dan versus energi metabolik, yang ketiga kebutuhan energi, dan 4 cara pengukuran kebutuhan energi. Langsung saja kita masuk ke yang pertama ya, sel dan metabolisme energi. Kenapa kita bahas sel? Karena sel adalah unit kehidupan terkecil dan di dalam sel lah terjadinya metabolisme ya, energi dan juga penggunaan atau utilisasi dari zat-zat gizi. Nah, kita ketahui sel sebagai unit kehidupan terkecil dan ada 2 jenis tipe sel yang kita kenal, prokaryotik dan eukaryotik. Dan kita hewan dan juga manusia termasuk eukaryotik. Bedanya apa ya? Bedanya kalau diantara pembedanya, untuk eukaryotik adalah memiliki organel-organel sel yang jelas. Nah, kejelasannya ini dapat dilihat dari adanya membran-membran sel di antar organel. Jadi mitokondria punya organel, punya membran sendiri ya, badan Golgi punya membran sendiri ya, retikulum endoplasma punya membran sendiri, seperti itu. Sedangkan kalau di prokaryotik cuman inti sel, itu pun membrannya tidak terlalu jelas, yang lainnya itu bercampur di sitoplasma. Baik, langsung saja kita lihat ya. Organel sel itu secara umum ada 7 yang kita dapat lihat di slide, yaitu ada membran sel, sitoplasma, nukleus, mitokondria, hingga lisosom. Kita akan membahas masing-masing bagian, tapi saya perlu tekankan bahasan ini perlu diingat selalu ya, karena nanti pas di bagian metabolisme zat gizi kita akan kembali lagi ke sini. Apalagi membran sel. Membran sel ini dia sifatnya permeable, dan sini yang penting adalah mengontrol zat-zat yang keluar masuk sel. Jadi ya, karbohidrat masuk lewat membran sel. Ya, asam amino, fatty acid dan sebagainya lewat membran sel. Dan kita perlu ketahui bahwa, lihat di gambar di sini ya, di membran sel karena dia terdiri dari 2 lapisan ya, membran luar dan membran dalam, dan membran ini terbentuk sebagian besar komposisinya adalah dari lemak ya. Ada juga nanti lemaknya campuran ya, fosfolipid, fosfor dan lipid. Ada kolesterol juga, ada protein. Nah, protein biasanya berfungsi di membran ini karena dia tadi membran tipis ya, 2 lapis, lapisan luar, lapisan dalam. Maka ada protein di antara membran ini. Nah, yang akan berfungsi sebagai pintu masuk. Ya. Berdasarkan ininya ya, berdasarkan penyusun yang tadi itu fosfolipid, dia punya sifat hidrofobik dan juga hidrofilik ya. Bagian yang hidrofilik dia cenderung ke arah luar. Oke, selanjutnya kita akan bahas sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel, dan di dalam cairan inilah organel-organel berada. Organel lainnya ya selain membran. Lalu terdapat enzim-enzim dan juga bagian-bagian sel yang lainnya. Nah, nukleus ini terdapat materi genetik yang akan disampaikan ataupun ditransfer ke sel yang baru, karena sel itu mati, kemudian sebelum mati dia beregenerasi dan sebagainya, maka materi genetik ini yang akan ditransfer. Bahkan materi genetik ini juga ya, itu nanti masuk bahasan di protein ya, itu menjadi
penting ya dalam metabolisme berkaitan dengan misalkan purin, pirimidin dan sebagainya ya. Oke, jadi nukleus, dan ternyata ada beberapa sel yang kemudian ketika matang nanti tidak memiliki nukleus. Ini juga di challenge dalam membahas metabolisme seperti sel darah merah ya. Ketika matang, ketika dia jadi sel ini eritrosit ya, itu nukleusnya tidak ada. Maka challenge-nya pembahasannya adalah yang menarik bagaimana ya cara metabolismenya. Ini dia organel yang paling banyak dibahas berkaitan dengan metabolisme energi dan zat gizi makro ya, karena dia merupakan tempat utama penggunaan sel atau istilahnya oksidasi. Tadi sini sudah disebutkan metabolic energy ya, terbentuknya metabolic energy itu ATP. Nah, kalau kita lihat di gambarnya, si mitokondria ini juga punya membran ya, inner membran dan juga outer membran, dan juga memiliki kristai dan matriks yang berlekuk-lekuk. Lekuk-lekukan ini membuat area permukaan untuk metabolisme itu lebih banyak. Jadi ibaratnya kalau kertas selembar segini dengan kertas yang dilekuk-lekukan dengan panjang yang sama, sebenarnya kertas yang lekuk-lekuk ini kalau kita tarik panjangnya lebih besar dibandingkan panjang yang kertas tadi yang cuman sehelai tanpa lekuk-lekuk ya. Jadi pelekukan yang ada di sini itu sebenarnya meningkatkan istilahnya surface area ya, meningkatkan area untuk metabolisme. Nah, yang menariknya mitokondria ini berbeda jumlah dan juga posisinya di antara sel. Jadi kalau misalkan di otot, mitokondria ini sifatnya terikat pada sistem sel kontraktil, tapi kalau di hati, mitokondria ini bergerak bebas di sitoplasma. Nah, ini yang sedikit perbedaan ini juga akan mempengaruhi beberapa proses metabolisme ya. Jadi muscle atau istilahnya itu myosit dan juga liver, hepatosit ya, memiliki jumlah mitokondria yang berbeda juga dengan jaringan-jaringan yang lainnya. Nah, untuk kita ketahui mitokondria itu memiliki DNA sendiri, dan ini menjadi unik. Mitokondria DNA kita itu diwariskan oleh ibu kita ya. Ini juga artinya energi, karena kita diwariskan mitokondria kita diwariskan dari ibu kita, maka ini juga ya salah satu hal yang mungkin harus kita perhatikan, jangan sampai mendurhakai orang tua, terutama orang ibu ya, karena proses metabolisme energi kita adalah dari mitokondria ibu. Oke, selanjutnya kita bahas ke organel yang lain, yaitu retikulum endoplasma. Ini merupakan jaringan komunikasi di dalam sel, ada kasar dan juga halus. Jadi beberapa hasil metabolisme ya dari nukleus ataupun yang lainnya itu nanti akan melewati retikulum dulu ya. Misalkan di sini kalau digambar ya, ini kita lihat si retikulum endoplasma ya. Nanti dari hasil entah itu protein, asam amino dan sebagainya, dia akan nyangkut dulu di retikulum endoplasma, kemudian dikomunikasikan ke organel lainnya. Lagi kompleks Golgi ya. Ini terdapat kantong Golgi berisi cairan yang diperlukan bagian lain atau disekresi keluar sel. Jadi badan Golgi ini nanti juga sama bisa berfungsi untuk terutama mengemas protein ya, untuk dibawa keluar sel. Jadi dari badan Golgi ini bisa keluar masuk membran dengan mudah ya. Selanjutnya adalah lisosom yang mengandung enzim pencernaan dan memecah sel-sel tua dan sisa pemecahan sel lainnya. Ya mungkin untuk detailnya dapat kita review lagi silakan review ya di mata kuliah biologi mengenai sel. Ini hal yang menarik dan perlu kita perkuat ya, terutama kalau di metabolisme tadi bagian membran ya sebagai mitokondria ya, juga nukleus. Yang lainnya juga ada ini, tapi biasanya kalau untuk yang satu penekanannya di sana karena berkaitan dengan pencernaan zat gizi makro tadi. Nah, kita kemudian berkenalan, tadi sudah sempat kita sampaikan bahwa di mitokondria itu akan diproduksi senyawa yang mengandung energi. Nah, senyawa itu kita sebut sebagai ATP, adenosine triphosphate.
Nah, adenosin trifosfat ini dalam istilah metabolisme ataupun istilah biokimia dikenal sebagai ATP currency atau lebih tepatnya energi currency ya. Energi currency itu adalah alat tukar, jadi alat tukarnya energi. Kenapa ya disebut alat tukarnya energi? Karena dari senyawa ATP inilah nanti dia bisa ditukar menjadi energi antar sel. Jadi dapat ditransfer ke sel-sel lainnya. Dan di dalam sel itu terjadi untuk proses metabolisme ya adalah respirasi seluler. Dan respirasi ini ada dua jenis yang kita ketahui, ada anaerobik dan juga aerobik. Anaerobik ini dia reaksi enzimatik tapi tidak memerlukan oksigen ya, terutama nanti waktu kita bahas tentang glikolisis dan juga kalau di metabolisme glikolisis ya. Dan anaerobic respiration ini juga terjadi dalam proses fermentasi ya, misalkan fermentasi pembuatan beberapa pangan fermentasi ya, misalkan tape dan sebagainya ya. Jadi glikolisis ini terjadi di sitoplasma dari sel manusia. Dan juga aerobic respiration, dia enzimatik dan perlu oksigen. Nah, ini banyak sekali pathway metaboliknya ya, jalur metaboliknya dari pure fat oxidation, Krebs cycle, oxidative phosphorylation dan sebagainya ya. Ini terjadi di mitokondria. Oke. Sini ada sedikit gambaran ya, kita akan bahas nanti lebih detail bagian masing-masing. Ini menunjukkan bahwa ini gambar ATP-nya kecil besar karena memang cuman sedikit, yang kecil ini cuma menghasilkan sedikit ATP, nanti yang banyak itu di bagian elektron transport. Oke, produksi ATP itu bukan cuma dari cellular respiration ya, bisa juga dengan beta oksidasi untuk fatty acid, ketogenesis, amino acid catabolism, Krebs cycle, pun keratin fosfat yang hanya terjadi di otot ya. Ini ringkasannya ya, jadi zat gizi makro ya, karbohidrat, lemak, protein, nanti masing-masing akan dirubah menjadi monomernya ya, kemudian dengan proses katabolik ya menghasilkan, nanti ketemunya di asetil CoA, masuk ke citric acid, lalu elektron transport yang menghasilkan ATP. Ini ringkasannya ya. Oke. Itu bagian yang tentang sel dan juga energi ya. Sekarang kita akan masuk ke bahasan energi makanan dan energi metabolik. Sebelum kita bahas yang ini, penting sekali kita mengetahui ya apa perbedaan dari energi makanan dan juga energi metabolik. Jadi keduanya itu berbeda dan saling berkaitan, walaupun berbeda tapi saling berkaitan. Oke, kita tahu energi itu penting sekali buat kita ya, kita untuk melakukan aktivitas fisik, mengatur suhu tubuh, mengatur concentration gradient, pertukaran zat gizi dan sebagainya, untuk melakukan transport, sintesis, degradasi ya, hingga nanti pembentukan molekul untuk jaringan kita. Dan semua energi ini kita dapatkan dari oksidasi dari bahan-bahan organik, yaitu karbohidrat, lemak, dan juga asam amino. Secara sederhana ya, metabolisme ini kalau lihat dari beberapa kamus ya, Encyclopedia Britannica ataupun The Free Dictionary, bahwa metabolisme itu adalah reaksi kimia. Jadi memang metabolisme terjadi dengan reaksi kimia. Reaksi kimia terjadi dengan adanya substrat ya, substrat reaktan nanti sehingga menghasilkan produk. Oke, nah bagaimana sejarahnya? Ini bagaimana sejarahnya dulu ya, kita bahas si penemuan tentang energi ini dan juga ATP dan juga nanti ke arah energi makanan dan energi metabolik ya. Jadi di tahun 1780 Lavoisier dan Laplace itu melakukan pengukuran produksi panas pada hewan mamalia dengan menggunakan kalorimetri. Kemudian mereka menemukan sebuah persamaan bahwa panas yang dikeluarkan dari bahan organik yang dibakar itu sama dengan jumlah oksigen yang dibutuhkan. Dan penemuan mereka ini diverifikasi, artinya dibuktikan lagi oleh banyak peneliti dan confirm ya. Nah, ini diantara
alatnya ya, kalorimeter BOM. Di sini ada makanan di situ ya. Nanti si makanan ini diisi dengan oksigen bertekanan tinggi, kemudian dibakar oleh kabel listrik. Nah, dengan dibakar itu menghasilkan panas. Nah, panas inilah yang kemudian menyebabkan kenaikan suhu air yang mengelilingi bom. Nah, kemudian suhunya dapat diukur, ditetapkan berapa kalori untuk bahan makanan tersebut. Nah, kita coba lihat persamaannya ya. Nah, jadi yang bom kalorimeter tadi itu adalah pembakaran di luar tubuh, atau istilahnya non metabolic combustion, atau istilah lainnya juga combustion, simple combustion ya, pembakaran sederhana. Nah, misalkan di sini ada senyawa glukosa C6H12O6 tambah dengan oksigen, dibakar dengan oksigen, dia menghasilkan CO2, H2O dan panas. Itu terjadi di luar tubuh kita. Tapi kalau di dalam sel, artinya di dalam tubuh kita, C6H12O6 dan O2 itu akan menghasilkan CO2 juga, menghasilkan H2O, menghasilkan panas juga, tapi ada di sini tambahan produk yaitu berupa ATP. Nah, ini perbedaan dari pembakaran energi makanan dengan energi metabolik ya. Jadi energi metabolik untuk glukosa ini, sebagian panasnya itu sebagian kalori ya, energi dalam bentuk panas ini disimpan dalam bentuk senyawa ATP. Untuk lebih jelas coba kita lihat kalau misalkan, nah ini adalah palmitic acid, asam palmitat. Ini yang di sini adalah pembakaran simple combustion yang dengan menggunakan bom kalorimetri tadi. Kita lihat di sini angka kalorinya 2340 kilokalori ya, dengan pembakaran di bom kalorimeter. Tapi kalau misalkan di sel, pembakarannya ya jumlah oksigennya sama ya, tapi dia membutuhkan ADP, adenosine diphosphate, dan juga fosfor ya, kemudian menghasilkan panas juga, tapi panasnya lebih sedikit. Kalau kita lihat di sini heatnya cuma 1384, sedangkan kalau yang di simple combustionnya 2344. Sisanya ya itu disimpan dalam bentuk ATP. Di sini ATP-nya sekitar 130 ATP. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, perbedaan ini kemudian akan menjadi sebuah pertanyaan sederhana ya. Pertanyaan sederhana misalkan begini deh. Kalau misalkan kita dapat ada makanan yang mengandung karbohidrat misalkan 20 gram, proteinnya 5 gram, dan juga lemak misalkan 1 gram, maka berapa energi yang dapat kita konsumsi atau energi yang dapat kita gunakan? Biasanya kita menggunakan faktor 449 ya, 449. Nah, sebenarnya 449 ini sebenarnya sudah masuk ke energi metabolik ya, bukan energi simple combustion. Kalau simple combustion, makanan tadi yang mengandung 10 gram karbohidrat, protein 5 gram, dan juga lemak 1 gram, sebenarnya energinya lebih besar dibandingkan perkalian 449 tadi. Nah, kita akan coba lihat kenapa seperti itu. Nah, jadi di sini ini diambil dari FAO 2002, bisa di browsing saja ya. Di sini ada ingested energy. Ingested energy itu sama dengan gross energy, sama dengan energi yang ada di bahan makanan. Energi yang ada di bahan makanan itu kita ketahui dengan bom kalorimetri. Jadi kita bakar makanan tersebut dengan pembakaran sempurna. Panasnya itu atau kalorinya itu adalah energi makanan. Tapi energi makanan tersebut ya tidak semuanya dapat kita gunakan. Makanya di sini dari ingested energy, gross energy, ada yang digestible energy. Mengapa? Karena ada beberapa bahan makanan, komponen bahan makanan lebih tepatnya, yaitu terutama matriks bahan makanan. Makanan itu kan punya matriks jaringan, terutama untuk yang nabati ya, punya jaringan serat. Nah, serat ini tidak dapat dicerna oleh tubuh kita, karena kita tadi bahas proses metabolisme adalah proses reaksi kimia. Nah, di dalam tubuh kita ini ya, itu beberapa enzim tidak dapat mencerna si matriks serat tadi. Karena tidak dapat dicerna, maka otomatis matriks serat ini tidak dapat menjadi energi bagi tubuh kita. Oleh karena itu,
ada istilah ingested energy, ada juga digestible energy, energi yang dapat didigest. Jadi misalkan kalau tadi makanan ini beratnya 10 gram, mungkin 9 gramnya yang dapat kita cerna ya. Jadi 10 gram tapi 9 gramnya yang dapat dicerna, maka 9 gram ini kemudian nanti dapat digunakan lebih lanjut sebagai energi yang di metabolisme dan sebagainya ya. Ini prosesnya ya untuk menentukan energi metabolik tadi ya. Jadi ada ingested energy, ada digestible energy. Ingested energy ini di sini ada vital energy, ada berapa bahan, tadi saya bilang berapa berapa komponen bahan makanan yang nggak dapat dicerna, itu akan masuk ke dalam, akan menjadi feses atau otomatis jadi vital energy, artinya energi yang hilang di feses. Ada juga combustible gas dari hasil fermentasi mikrobia ya, mikroba ya di usus kita, itu juga ada energi juga di sana. Sampai nanti net energy for maintenance ya, digunakan untuk bahasa metabolisme dan juga aktivitas fisik. Lebih detailnya nanti dapat lihat di sini masing-masing keterangan tadi.